Saya ingin menjelaskan scene per scene ya dari tayangan yang sudah kita saksikan tadi, di mana dalam scene pertama itu kita lihat sejak awal memasuki ruangan debat di studio acara Catatan Demokrasi TV1, Saudara Julianus ini menghampiri para tamu undangan untuk bersalaman, lalu menghampiri Bang Sunan dengan kami duga dengan provokatif dan mengalami adanya menepak dada sebelah kanan Bang Sunan ya, dan itu tidak dilakukan kepada dari Julianus kepada peserta-peserta debat yang lain ya, dan kami rasa itu sangat provokatif sekali, dimana kan juga mereka tadi dikonfirmasi tidak saling mengenal, dan dalam scene 2 adanya konfirmasi bahwa mereka juga tidak saling mengenal satu dan yang lainnya gitu, dari Pak Julianus dan juga Pak Sunan Kalijaga. Di scene 3, host acara tadi mengakhiri dan mempersilahkan para tamu undangan untuk saling bersalaman. Di saat Bang Sunan hendak menghampiri Saudara Julianus untuk bersalaman, sebelum Bang Sunan dan Pak Julianus bersalaman, datang seorang penonton yang bernama Saudara Surya Bakti Batubara menghampiri Bang Sunan, lalu diduga mendorong dan mengancam akan melakukan, kita lihat di sini ada gerakan tangan ya, yang di situ sangat provokatif. Dimana saya juga saat itu ada di situ, duduk paling depan melihat, dan di situ adalah awal dari kericuhan, saling inilah adanya saling kericuhan penonton berawal dari situ. Dan dari scene 5 keadaan tuh sudah mulai ricuh, terlihat ada pendorong Bang Sunan ya, Saudara Surya Bakti Batubara yang sudah kami laporkan juga di Polres Jaksel, terlihat begitu agresif menyerang Bang Sunan. Namun banyak yang menahan orang tersebut dan sebelum terjadi kericuhan yang lebih lanjut. Di scene 6 kita lihat tadi di dalam kericuhan tersebut ada seorang dari pihak tim mereka yang bernama Nov Trakapta Putra Kaban yang juga terlapor di Polres Jakarta Selatan, di mana terlihat Saudara Nov ini melakukan dugaan pemukulan ke arah rahang Bang Sunan ya. Kita lihat tadi beberapa kali ada terlihat Bang Sunan bergetar saat tayangan lambat, dan ada arah tangan dari Saudara Nov yang terkena rahang Bang Sunan. Dan di scene 7 Saudara Nov tadi juga terlihat melakukan permintaan maaf dan kaget setelah terlihat adanya pemukulan, dia langsung refleks untuk meminta maaf. Dan di scene 8 tadi terlihat Dr. Andreas ya meminta HP dari Saudara Nov. Terlihat dari tayangan lambat dia meminta HP, lalu bergegas meninggalkan ruangan tersebut, ruangan debat tersebut, dan kami duga takut untuk diperiksa nantinya handphonenya, jadi mengamankan HP-nya Nov yang kami duga sebagai pelaku yang sudah kami laporkan. Di scene 9 terlihat permohonan maaf dari Saudara Nov Trakapta, tidak ada paksaan, dia menulis sendiri permintaan maaf, lalu menjelaskan kepada media, dan disaksikan beberapa, ada juga orang-orangnya dari Saudara Nov juga yang melihat dia menulis sendiri lalu meminta maaf kepada Bang Sunan tanpa ada unsur paksaan sama sekali, seperti itu. Jadi sehabis ini untuk penjelasan secara detail mengenai pasal-pasal pidana akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Tony. Oke, baik. Terima kasih teman-teman media. Pertama-tama yang perlu teman-teman pahami bahwa dalam proses tadi penayangan video bisa teman-teman lihat sendiri bahwa kita lihat yang pertama kami menduga adanya rencana ataupun persiapan yang sudah disiapkan oleh terlapor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ada dua hal. Yang pertama adanya video yang menunjukkan bahwa saudara terlapor
dalam perkara ini, ya kan, dengan sengaja memukul bahu dari Bang Sunan, ya kan? Itu menurut kami sengaja untuk memprovokasi emosi dari klien kami. Itu. Kita bisa lihat tadi ekspresi dari klien kami bahwa ada perasaan tidak senang sebetulnya. Cuma karena beliau menjaga karena itu sedang berada di kantor berita nasional, ya kan, berusaha meredam emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita lihat ada juga di luar beredar berita katanya klien kami ini membawa senjata. Nah, ini kami pastikan itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya kan, dan kami siap melakukan langkah hukum apabila, ya kan, ada tuduhan-tuduhan itu yang beredar di luar. Atas dugaan-dugaan itu kami telah melaporkan secara resmi ke Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan nomor laporan polisi LPB 2978 tahun 2025, di mana di dalam LP kami ini terduga pelakunya ada 2 orang. Yang pertama adalah Suryo Bakti Baktubara dan kawan-kawan. Yang kedua adalah Inov Kafta Putra Kaga. Nah, dalam laporan kami, ya, kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Jadi nanti kita minta teman-teman semua, ya kan, untuk mengawal kasus ini, gitu. Mungkin Pak Roni tambahan. Ada pertanyaan mungkin teman-teman media? Ini surat ini. Oke. Ya, teman-teman semua, bahwa saya perlu sampaikan bahwa malam itu di TV One saya juga diundang sama Bang Sunan untuk hadir di sana. Dan teman-teman yang hadir itu memang sebagian besar advokat dan juga dari teman-teman artis. Sehingga yang pertama juga kami sampaikan bahwa kehadiran kami itu memang untuk membahas terkait dengan penghinaan terhadap pengadilan sebenarnya. Diskusi awal itu cukup bagus, tetapi reaksi pertama, ya, si Pak Julianus ini, Pak Anus ini datang terakhir, memang udah langsung memicu sebenarnya. Bang Sunan wajahnya udah nggak benar. Saya juga kaget kok tiba-tiba orang ini tidak dikenal, tapi tiba-tiba datang dengan muka sinis, jabat tangan dan langsung tepuknya keras itu. Tapi karena mengingat acara baru mulai, jadi memang seperti itu. Setelah selesai, memang seperti biasa. Bang Sunan Kalijaga dan kami itu sering berdebat di TV One di mana-mana, tapi belum pernah terjadi kejadian seperti ini. Sehingga kalau ada yang bilang drama, ada yang bilang mukul diri sendiri, itu hoax, itu tidak benar. Karena dia tidak berada di TKP. Saya ada di TKP, saya bisa pastikan itu. Yang kedua, ketika acara sudah selesai, Bang Sunan jabat tangan Bang Fahmi dan saya datang ke Pak Julianus, Pak Anus ini. Lalu tiba-tiba ada pemicunya sebenarnya. Si bapak tua ini yang pemicunya mendorong touching ke Bang Sunan. Kaget loh, orang ini tidak dikenal, tiba-tiba mendorong saya. Disitulah terjadi kegaduhan. Kegaduhan terjadi karena yang pertama si pengacara RG yang memulai dulu. Lalu yang berikut lagi terjadi kegaduhan. Lalu ada tangan yang kami sudah laporkan itu melayang mendarat di rahang kirinya Bang Sunan, dan itu jelas. Oleh karena itu kepada publik jangan lagi menyatakan bahwa ini adalah drama, ini adalah hoax dan lain sebagainya, tapi ini fakta. Dan kami sudah melaporkan malam itu juga ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan pasal yang tadi saya sudah sampaikan. Prinsipnya begini, ini debat orang intelektual di TV One, dan kami hadir di sana sebagai lawyer, sebagai advokat. Harusnya kalau orang intelektual harus memisahkan antara logika dan juga emosi. Ya, kalau itu ruang tinju, mungkin berbeda situasi. Saya rasa kalau dilihat bahwa kalau memang nanti dibuka ruang tinju, ya mungkin 2 orang ini atau 3 orang bisa dengan Bang Sunan juga nggak apa-apa. Kami tidak bergerak sama sekali, termasuk saya pun. Karena kami tahu itu bukan ruang tinju, itu ruang yang sangat istimewa memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait dengan yang namanya penghinaan terhadap pengadilan. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada timnya RG yang kemarin mereka laporkan, ya, melaporkan Bang Sunan dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya. Buat saya itu wajar-wajar saja. Tetapi apa yang mereka lakukan ini, menurut kami itu hanya bergen saja. Kami tidak ada yang namanya bahasa untuk mau ada perdamaian, itu nggak ada. Silakan Anda lanjutkan. Mau di kepolisian secara hukum atau memang di lapangan kami siap. Karena apa yang kamu lakukan terhadap Bang Sunan itu sudah penghinaan sebenarnya.
ya penghinaan. Menurut kami yang timnya Bang Sunan itu terus penghinaan, sehingga Anda harus bertanggung jawab. Ya, jangan membuat alibi, membangun opini yang sesat bahwa seolah-olah Bang Sunan yang melakukan pemukulan. Loh, yang memicu siapa? Pemicunya kelihatan sekali kok. Yang memicu pertama siapa? Ya, jadi itu perlu saya sampaikan kepada publik untuk supaya jangan menilai bahwa ketika Bang Sunan mengambil sikap untuk melakukan laporan polisi, itu sebenarnya itu adalah sikap yang sangat cerdas daripada dia mengambil sikap yang di luar daripada jalur hukum. Kita ini bukan preman, kita ini pengacara. Makanya tadi si siapa Pak Julas bicara tentang undang-undang advokat dan lain sebagainya, itu mungkin baru belajar itu. Dia mungkin baru tampil di TV. Kami ini tiap udah bertahun-tahun di TV. Tidak pernah yang namanya ada kegaduhan, tidak pernah ada yang keributan. Karena kami menjaga yang namanya profesi advokat yang sangat mulia. Ya, jadi kalau saya bicara bagi Pak Julianus dan timnya, kalau Anda tidak terima, ya, Anda mau berdebat di mana kami siap. Jangan kan di luar pun kami siap. Kalau Anda memang mau supaya urusan ini memang pakai gaya premanisme. Kalau Anda pakai gaya intelektual, kami ladenin. Ya, karena kami yang hadir di situ sangat menghormati namanya tuan rumah yang mengundang kami sebagai lawyer untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Itu saya dari saya. Terima kasih. Bang Sunan, kondisi Bang Sunan sekarang gimana Bang? Ya, ini juga perlu saya Mungkin luruskan. sebelum itu saya jelasin. Ini. Oh iya. Jadi ini suratnya ya. Jadi Nah, itu suratnya, itu laporannya. Ini memang surat pernyataan daripada si pelaku terlapor ya. Ya, pelaku atau terlapor. Cukup ya? Jadi gini, tambahan sedikit ya. Kenapa akhirnya klien kami memutuskan melaporkan hal ini? Ya kan? Karena yang pertama adanya misinformasi di media bahwa ada dugaan katanya Bang Sunan arogan dan lain sebagainya. Jadi untuk menguji hal itu, karena kita ini negara hukum, maka Bang Sunan mengajukan proses hukum yaitu membuat laporan polisi. Jadi mungkin kita biarkan teman-teman dari polisi, teman-teman dari penegak hukum yang bekerja. Kita lihat nanti, ya kan? Apakah di dalam proses penyelidikan atau penyidikan nanti terbukti misalkan ada dugaan dari arogansi dari Bang Sunan atau sebagainya, kan gitu. Karena kalau kita lihat di video yang ditayangkan tadi sudah jelas bahwa ada dugaan provokasi. Ada dugaan provokasi yang dilakukan oleh Julianus ya. Kemudian kalau kita lihat video slow motion, ada tangan yang masuk tadi belakang. Nah itu tujuannya apa kan gitu. Jadi mungkin nanti biar teman-teman penyidik yang bekerja, ya kan, hasil Bang Sunan juga sudah menyampaikan visum, tinggal kita tunggu nanti hasil visumnya seperti apa. Mungkin itu mungkin. Ya. Oke, baik. Ini kan juga banyak beredar dibilang saya seperti kayak drama, ya. Jadi perlu kalian ketahui, ya, perlu diluruskan dan bahkan silahkan monggo saya terbuka. Saya diperiksa di IGD Rumah Sakit Pertamina. Silahkan ditanyakan, ya. Ini saya terbuka. Silahkan ditanyakan obat-obatan apa saja yang masuk ke dalam tubuh saya malam itu. Artinya, saya bukan orang drama, saya bukan orang halu, saya bukan orang gila yang berani memasukkan obat-obatan, ya, sesuai apa yang diberikan oleh dokter. Kalau saya nggak kenapa-napa, paham ya? Saya bukan orang gila, saya nggak punya waktu untuk bikin-bikin drama, dan tidak ada yang bayar saya untuk melakukan hal-hal goblok bodoh seperti ini. Jadi ketika saya diambil ditanya sama dokter di sana, Pak Sunan terakhir makan kapan? Jam 5 sore dok, kenapa? Karena obat-obatan yang akan kami masukkan ini sangat keras. Ya, maka masukan itu perlu nanti ada obat berikutnya adalah pelapis lambung. Jadi saya dimasukkan obat anti nyeri karena kepala saya akhirnya setelah kejadian itu saya baru merasakan sakit. Ya, dimasukkan juga obat anti inflamasi lambungnya. Coba bayangkan obat-obat keras masuk ke badan saya, ya. Kalau saya tidak mengalami satu apa yang saya derita, buat apa? Saya bukan orang gila lagi. Dan itu rumah sakit yang punya kredibilitas, jelas, ya. Bukan rumah sakit ece-ece, bukan puskesmas atau bukan mantri. Itu rumah sakit yang punya kredibilitas. Ketika dia memasukkan obat-obatan yang keras, tentunya sudah dianalisa bagaimana, sudah diperiksa. Maka saya mendapatkan infus dan suntik serta beberapa obat minum itu sampai dengan jam 4 pagi saya baru boleh pulang.
Ya, jadi jelas ya, tolong, saya tidak ada main drama, saya nggak pernah main film, main drama. Apa yang saya alami itu yang saya harus sampaikan. Jadi terserah kalian mau bilang saya bikin drama lah ke rumah sakit, silahkan dicek, saya terbuka, silahkan dicek. Obat-obatan apa saja yang saya masuk ke badan saya yang diberikan oleh dokter pada saat malam itu. Bang, terkait ada pemanggilan nama tuh kali, mau nyebut nama itu bang. Maksudnya? Kita wawancara Bang Deo, ada yang mengatakan, yang menyebutkan nama Bang Sunan itu dahulu disebutkan nama Kali gitu, dari Bang Julianus, dan abang juga memanggil Bang Julianus Anus gitu bang. Itu siapa duluan bang yang memulai? Iya, jadi itu kan dalam acara debat ya, dalam acara debat. Artinya seseorang siapapun punya panggilan, ya. Seperti nama saya Sunan Kalijaga. Orang bebas mau manggil saya Sun, mau manggil saya Nan, mau manggil saya Kali, mau manggil saya Jaga, bahkan suka ada yang ledek saya Jaga Kali. Saya nggak pernah baper, saya nggak pernah marah. Kenapa saya nggak perlu baper dan marah? Itu bagian dari nama saya. Kenapa saya harus baper? Kenapa saya harus marah? Bang Kali atau Mas Kali atau Mas Kali Jaga, buat saya itu hal yang biasa selama itu nama saya. Kecuali ada seseorang memanggil saya, monyet, ini kebun binatang, ya pastilah saya marah. Lah kalau menurut saya kebetulan mungkin orang yang nggak baperan ya. Selama itu bagian utuh dari nama saya, apa masalahnya? Coba deh tolong dijelaskan apa masalahnya. Ada yang manggil Sun kepada diri saya, ada yang manggil Nan, ada yang manggil Kali, ada yang manggil Jaga, ada yang manggil Kali Jaga. Bahkan ada yang pelesetan Jaga Kali. Saya nggak pernah baper. Gitu loh. Ya, udah terjawab ya? Siap, oke. Oke. Ada lagi? Betul bang, kemarin saya nonton bang, itu tim lawan itu kan sempat mengadu juga ya ke Polda kalau nggak salah. Nah, orang yang merasa mukul abang itu bilang, kan dia suruh tanda tangan tuh sama abangnya. Katanya di situ ya, dari keterangan dia, abang janji kalau udah nulis itu berdamai, nggak akan diterusin. Saya pesan tuh. Oke, saya jawab. Ya. Pelaku pemukulan terhadap diri saya, dia adalah seorang advokat. Ya, dia adalah seorang advokat. Dan dia membuat itu tanpa ada tekanan. Kenapa saya bilang tanpa ada tekanan? Karena di situ ada security gedung. Ada orang TV One, ada host TV One. Bahkan ada Dokter Andreas, ada 2 orang yang ikut Dokter Andreas pada saat dia membuat pernyataan mohon. Dan kita bisa lihat tadi di video tayangan, pada saat dia setelah memukul saya, apa yang dia ucap? Maaf, saya tidak sengaja. Artinya itu apakah ada tekanan? Orang dia bilang, setelah dia mukul dia minta maaf. Cuman, karena saya bilang, karena kita sama-sama advokat, ya, nggak bisa dong, lo pukul gua, abis itu lo minta maaf gitu. Saya nggak mau, saya bilang. Apa? Saya juga nggak minta ganti rugi. Gitu loh. Ya. Apa lagi? Bang, itu kan di video terlihat abang itu yang duluan menghampiri Julianus. Jangan dipelintir. Enggak kan emang apa yang lihat Enggak, jangan dipelintir, kan semua ada sebab akibat. Ya, ini yang saya nggak suka. Enggak, tujuannya apa bang, mau mendekati Julianus? Kan disuruh salaman. Tapi dibantah sama pihak sana nggak ada tuh Bang Sunan mau. Ya memang tidak. Saya tidak langsung bersalaman. Saya nanya sama dia. Ya, kalau dia berbohong, saya sumpahin kupingnya budak. Saya tanya, lu ada masalah apa sama gua? Kenapa saya bertanya begitu? Karena di awal sebelum mulai acara, saya dipukul. Saya merasa nggak senang digituin. Ya, apa adabnya? Jangan ngomong adab sama saya. Apakah si Julianus beradab? Menyalami saya, buang muka, dia pukul saya. Apa itu beradab? Jadi jangan dipotong-potong. Semua ada sebab, ada akibat. Ingat, saya bukan orang gila. Saya bukan orang halu. Ya, saya punya nama baik, nama besar. Nggak mungkin saya bikin gaduh di satu tempat yang dimana tempat itu bukan area tinju, area baku hantam. Gitu loh. Itu yang perlu digarisbawahi dulu. Saya punya nama baik. Nggak mungkin saya pertaruhkan untuk hal yang memang saya tidak alami. Gitu loh. Tapi saya akui, mereka berhasil memancing emosi saya dengan adanya body contact terhadap diri saya. Mohon maaf, saya laki-laki.
sampai manapun saya nggak akan bisa didorong orang, mau dipukul atau bahkan udah dipukul terus diam saya pulang nangis. Mohon maaf, itu bukan Sunan Kalijaga, saya katakan. Nggak ada sejarahnya seperti itu. Ya, jadi saya klarifikasi, jangan dipotong-potong, jangan hanya melihat saya mendatangi Julianus. Kok kalian nggak pernah ngomong sih Julianus yang datengin saya duluan di awal acara? Kelihatan. Kan saya sudah jelaskan tadi di video. Oke, lanjut. Bang, dari pihak sana mengatakan, dari pihak sana ya, Ya, kemarin pasca bikin laporan polisi di Polda, bahwasanya abang juga melakukan tindakan pemukulan. Mungkin bantahannya seperti apa, Bang? Bantahannya Ya. nanti suruh dia buktikan. Itu aja. Dia yang melaporkan, dia yang harus membuktikan. Ingat, ketika dia tidak bisa membuktikan, artinya mereka melakukan laporan palsu. Tapi saya sudah dengar apa pernyataan mereka kemarin di media. Mereka menyatakan Sunan Kalijaga mukul 3 kali. Perlu teman-teman dan masyarakat ketahui, saya semenjak kecil saya ikut bermacam-macam bela diri, ya, taekwondo, karate, tinju, dan lain sebagainya. Artinya ketika seorang Sunan Kalijaga nggak usah 3 kali mukul dia, 1 kali saya pastikan dia jatuh. Jadi coba dibayangkan orang yang bisa bela diri seperti saya, mengikuti ilmu bela diri, memukul dia, apa yang dia sampaikan kemarin di laporan dan di press conference pada saat mereka selesai laporan di Polda. Sunan mukul 3 kali. Bayangin mukanya kayak apa kalau saya pukul 3 kali. Bisa kalian bayangkan, mungkin orang itu nggak akan bisa barengan preskon sama kita kemarin di luar studio, nggak akan bisa, karena kalau Sunan pukul 3 kali pasti sudah babak belur. Tapi faktanya kita sama-sama preskon kok di luar. Saya bilang, nah ini orang yang pukul saya, coba sini, lu tadi berani pukul gua, sekarang ngomong dong di media. Dia melakukan preskon bersama-sama saya. Apakah teman-teman tertangkap kamera di wajahnya ada babak belur, biru, apa luka? Ada nggak? Jadi kita ngomong fakta, bukan ngomong ngawur. Ya, kami ini orang hukum lah. Mungkin dia belum jadi pengacara, kita udah makan asam garam, udah dilaporin, kita udah tahu. Mana ada seorang korban yang katanya dikeroyok, dipukul sama Sunan 3 kali, dipukul sama orangnya Sunan 3 kali, totalnya 6 kali yang dia sampaikan di preskon kemarin. 6 kali loh dia dipukul. Kok dia bisa keluar dengan santai, bisa preskon bareng bersama kami? Di mana logikanya? Hati-hati, Pak penyidik yang menerima laporan mereka harus hati-hati, Pak. Harus hati-hati, Pak, saya ingatkan. Ketika dia menyampaikan secara resmi di publikasi, setelah mereka bikin laporan, Sunan pukul saya 3 kali, orangnya Sunan pukul 3 kali, totalnya 6, saudara-saudara. Apa jadinya kalau 6 pukulan mendarat di muka atau di badan dia? Seperti apa dia? Mungkin sekarang masih di rumah sakit. Ya, jadi tolong silahkan gunakan hak kalian untuk melaporkan saya, tapi tolong jangan mengada-ngada, bicara fakta aja deh. Kalau saya cubit, bilang saya cubit. Jangan saya cubit, dia bilang pukul 3 kali. Nanti silahkan dibuktikan. Bang, ini sedikit melebar sedikit. Artinya kemarin pas buat LP itu mereka meminta pihak TV swasta juga bertanggung jawab. Ini menanggapinya gimana, Pak? Nah, inilah bentuk, mungkin dia tidak terbiasa diundang televisi untuk berdebat ya. Mohon maaf. Kami mungkin jam terbang bapak-bapak di sini udah lebih di atas saya juga mungkin. Namanya orang berdebat di televisi, terus ada insiden. Kan itu bukan tempat bertarung, bukan tempat berkelahi, bukan tempat ring tinju. Namanya insiden, apalagi insiden yang memulai pihak mereka. Kenapa mereka yang mau nuntut TV swasta tersebut? Agak lucu gitu loh. Nggak masuk akal buat saya kalau dia marah-marah sama televisi harus bertanggung jawab. Jadi jangan-jangan ada settingan Sunan sama televisi. Kok dangkal sekali sih? Cara berpikirnya kok seorang advokat begitu sih? Ya, kalau saya kemarin sempat marah sama security karena saya bilang saya ini korban pemukulan. Ya, tolong amankan orang ini. Maka dia diamankan. Nah, dalam keadaan posisi dia sudah diamankan sama security, masa iya dia bisa bilang dia diintimidasi? Saya dengar juga dia buat drama, dia sampaikan ke media kemarin, saya dibawa ke lorong kecil, saya dibawa masuk ke ruangan kecil.
itu siapa pelakunya dan itu di mana peristiwanya. Jadi tolonglah jangan memfitnah. Silahkan kalian bikin laporan, tapi yang benar ya, karena kalian ada pertanggungjawabannya. Kan begitu ya Pak? Ya, betul. Jadi kami tambahkan sedikit ya, bahwa tadi sudah teman-teman sampaikan semua. Julianus menyampaikan di awal video tadi siapa itu Sunan, ya kan? Kalau kita cermati tujuan dari pertanyaan itu apa, kan gitu. Ini kami menduga itu bagian daripada provokasi. Ya. Yang kedua, pada saat acara, ketika host menyatakan silahkan bersalaman, ya kan? Kita tunjukkan adab dan etika. Tetapi yang bersangkutan salaman dengan cara-cara yang tidak lazim, yang menurut kami justru itu tidak beretika. Nah, klien kami kenapa akhirnya jalan menghampiri itu mau menanyakan maksudnya apa, kan gitu. Tetapi malah didorong oleh rekannya si Julianus yang dalam hal ini kami laporkan. Didorong, kemudian di belakang klien kami juga ada tim mereka juga, ya kan? Jadi ada beberapa orang klien kami di tengah-tengah Terjepit. gitu. Nah justru kenapa klien kami memilih melaporkan? Karena menghindari apa? Menghindari kesimpang siuran berita di luar. Ya. Kita nggak mau memframing, menyatakan ini begini, biar nanti aparat penegak hukum yang bekerja, karena kita negara hukum. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kami meminta teman-teman juga menggunakan akal sehat melihat persoalan ini gitu loh. Itu yang pertama. Kalau persoalan mereka melaporkan balik, sah-sah saja, itu hak daripada mereka, ya kan? Tetapi jangan memframing, mengatakan bahwa ada pukulan 3 kali oleh klien kami, 3 kali oleh klien kami, itu bohong. Kalau betul itu ada pemukulan, seperti yang disampaikan tadi, kami nggak tahu lagi, karena Bang Sunan jago bela diri, udah hancur itu orang kan gitu. Jadi sangat tidak masuk akal, ya kan? Jadi jangan sampai framing ini masyarakat termakan oleh berita-berita seperti itu, begitu. Jadi kita harus benar-benar melihat persoalan ini dengan akal sehat. Kemudian terkait dengan mereka meminta pertanggungjawaban kepada TV nasional, dalam hal ini TV One. Ya silahkan saja, ya kan? Karena memang TKP-nya itu terjadi di TV One. Kalau dia benar-benar lawyer, harusnya melihat bahwa TV One mungkin akan diperiksa sebagai saksi, karena memang dia yang punya hajat mengadakan acara itu kan gitu. Tapi kalau diminta pertanggungjawaban itu beda soal. Itu yang perlu teman-teman pahami ya. Terkait dengan adanya surat perdamaian, kalau kita lihat video Perdamaian. ya kan, nah, surat permohonan maaf. Kalau kita lihat video dengan santainya dia menulis, santai, tidak ada yang menekan. Di situ ada security gedung, ada teman-teman dari TV One, ya kan. Bagaimana mungkin melakukan intimidasi di kantor berita, di kantor pers, ya kan? Masuk akal tidak? Kalau misalkan surat permohonan maaf itu ditandatangani di luar misalnya, ataupun di kantor klien kami, masih logis kan gitu. Tetapi ini dilihat oleh orang banyak. Permohonan maaf itu dilihat oleh orang banyak, masih juga berada di lokasi, ya kan, di TV One. Jadi sangat tidak masuk akal gitu. Itu mungkin ada penjelasan dari kami gitu. Jadi kita harus melihat persoalan ini secara jernih gitu. Ya, mungkin terakhir saya perlu sampaikan bahwa semua berita yang muncul hari ini banyak menyebutkan Bang Sunan, ya kan, mengatakan ini drama dan lain sebagainya. Kita percayakan kepada penegak hukum, pihak kepolisian yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait persoalan ini. Semua CCTV ada di setiap sub di TV One, sehingga tidak ada di sini drama, tidak ada di sini bahwa ini semua ini adalah settingan dan lain sebagainya. Bahwa ketika memang korban mengambil sikap melaporkan seseorang, atau memang merasa dirinya bahwa dia diperlakukan tidak sesuai dengan aturan, tentunya harusnya kita berterima kasih bahwa lebih baik kita berikan aja kesempatan itu kepada penegak hukum melakukan penyelidikan daripada kita ngambil tindakan diri sendiri kan begitu. Jadi inilah menurut saya bahwa Bang Sunan dan tim memang kita hadir, tapi kita tidak pernah ikut langsung mau dicas, mau gerakan, mau mulai, tidak ada sama sekali. Bahkan kami hadir untuk melerai. Kami orang profesional, itu bukan ruang tinju, itu ruang debat. Dan ruang debat adalah kaum intelektual yang ada di situ.
Sehingga saya sampaikan bahwa pisahkan emosional dengan logika. Ini yang hadir ini orang-orang intelektual yang mana menghormati undang-undang advokat. Karena banyak sekali yang hadir adalah ahli dan juga advokat yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan content of law yang mana terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, munculnya adanya kericuan itu setelah selesai acara TV One. Tapi sebenarnya pemicunya bukan dari tim kita. Pemicunya memang dari timnya sana yang kalian lihat di video bahwa itu adalah salah satu tindakan yang sangat-sangat tidak menurut kami konyol. Kenapa? Karena tiba-tiba saja orang tidak dikenal langsung body touching. Itu menurut kita sangat mengkagetkan. Ada unsur apa? Makanya kami curiga bahwa memang sebelum datang ke TV One mungkin kemungkinan ya dugaan kami memang itu sudah di setting dan lain sebagainya. Sehingga kami mohon kepada masyarakat supaya jangan juga memberikan informasi-informasi kepada publik bahwa ini adalah settingan, ini adalah drama. Biarkan penegak hukum yang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Republik ini. Terima kasih.